Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga semua makhluk berbahagia guys. Rahayu, rahayu, rahayu. Guys, kali ini Mbak akan berbagi cara menganalisa sebuah mesin guys ya. Oke guys, kalau video sebelumnya ini kan Mbak mereview berbagian guys ya. Nah, kalau di video sebelumnya itu Mbak mereview. Nah, ini bagian apa-apa aja itu lihat di sebelum sebelah. Kalau belum ada di video sebelah ini, spiral ini fungsinya untuk pendingin, untuk cooling, untuk pendingin cairan yang di dalam cairan kimia nanti akan sirkulasi di sini. Ada tekanan dia akan masuk sini keluar. Ini fungsinya untuk pendingin cairan yang sebelum keluar didinginkan dulu. Tujuannya apa? Supaya selang-selangnya ini awet guys ya. Kalau cairannya itu panas, itu banyak selangnya juga sering rusak, gampang rusak, cepat rusak guys ya. Oke, ya, sekarang akan menganalisa. Ini kan power sudah terhubung sama jala-jala PLN. Oke, kita akan menganalisa guys. Ini selektornya kita hidupkan. Di on guys ya. On level 1. Kita cek di level, oh ini bukan level 1 ya guys. Ini voltase sebelum 0 ya. Kita cek ini level, ini baru 1, ini 0 naik tidak ada, ini 0, ini level, ini fuse, ini indikator on off, ini kan on off. Oke, off on. Nah ini on guys ya. Pada saat on kita akan cek. Nah ini di sini ampernya nggak jalan, mati, berarti ini rusak guys ya. Nanti coba Mbak perbaiki bisa apa enggak. Kalau nggak diperbaiki, kalau nggak bisa nanti diganti analog guys ya. Ampere ini bisa diganti analog. Ini levelnya nanti Mbak cek juga masih bisa perbaiki apa enggak. Kalau nggak bisa kita modifikasi di sini, kasih level sendiri guys ya. Kasih level selang. Kita ukur. Untuk cara menganalisa, pertama kita analisa ukur trafonya guys ya. Outputnya masuk enggak ke tabung. Kita ukur cara menganalisa, pertama kita analisa power PLN. Oke, masuk. Karena kenapa kok masuk? Kita on. Selalu kalau kita analisa, selalu sumbernya pertama kita harus dari jala-jala PLN guys ya. Kalau misalnya ini mati, misalnya mesin ini mati, berarti kita harus ukur kabel powernya ini bisa jadi putus. Mengukurnya pakai apa? Pakai kali 1 ohmmeter atau pakai itu buzzer guys ya. Titit gitu. Kalau kita kabel powernya kita ukur bunyi tit, berarti itu tidak rusak. Tapi kalau jika kabel powernya bunyi, berarti kabelnya tidak rusak, berarti dia terhubung. Kalau terhubung kita hidupkan berarti nyala. Tapi kalau udah nyala ini nggak perlu dites ya. Tadi saya jelaskan kalau ini tidak nyala baru kita tes. Oke guys. Kalau ini tidak nyala bisa tes. Karena apa? Karena ini langsung lampu ini, indikator lampu ini langsung terhubung sama jaringan PLN guys ya. Jala-jala PLN. Oke guys, ini saklar tadi off, sekarang di on kan. Kita ukur guys outputnya trafo. Karena inputnya trafo kan sudah pasti hidup. Belum pasti, cuma kita pastikan sudah pasti karena asumsinya indikator sudah hidup, berarti kan sudah masuk. Karena kipas juga sudah hidup. Oke guys, itu bunyi kipas. Kalau misalnya kita ukur outputnya tidak jalan, baru kita ngukur input guys. Istilahnya ini kita kenapa kok langsung output, kok nggak input dulu kita ukur, supaya mempercepat analisa guys ya. Kalau misalnya output nggak keluar, baru kita diagnosa inputnya. Ini kita cara menganalisa guys. Kita sekarang kita ukur tegangannya, outputnya, berarti pakai DC guys ya. Karena apa? Karena hidrosin yang kalau Mbak bilang kemarin itu di review sebelumnya, tegangan outputnya ini bisa sampai 9 volt guys ya. Yaitu maksudnya Mbak itu untuk hidrosin itu rata-rata 0 sampai 9. Masih 9 itu maksimal guys. Untuk yang besar-besar itu 9. Tapi kalau tabungnya kecil ini nggak sampai 9 guys ya. Berapa? Kita cari tahu sama-sama guys. Berapa outputnya guys ya. Ini kita select di DC guys ya. Oke guys, kita angkat kalau kurang jelas. Ini di DC. Kita di DC. Ini udah DC. Cuma komanya oke lah, nggak apa-apa. Komanya di tengah guys ya. Kalau komanya di tengah berarti nanti kalau misalnya 1 volt 2 volt di depannya koma guys ya. Di belakangnya koma itu koma-koma guys ya. Oke lah, kita pakai 2 nggak apa-apa guys ya. Tapi pakai 1 pun nggak apa-apa guys. Kalau pakai 1 di belakang koma,
ya kita tinggal selektor aja di sini. Selektornya kita tinggal pakai satu, guys. Ini kita pakai dua. Kalau misalnya mau pakai satu, tinggal ringnya ini aja diganti. Nah, ini berarti satu di belakang koma. Tapi kalau mau lihat perbedaan yang signifikan, dua di belakang koma, guys ya. Nah, oke. Nah, seperti ini. Dua di belakang koma. Ini DC, guys ya. Kalau kita lambangnya, kalau lambangnya minus itu namanya DC. DC itu apa? Tegangan searah. Itu seperti baterai itu DC. Kalau ini sinus atau gelombang itu, guys ya, lambangnya seperti ini. Nah, ini lambangnya seperti ini, guys. Ini AC, guys ya. Ini karena sinus. Ini AC. Kalau AC itu berarti 220, guys. Nah, kalau AC itu, kalau ngukur AC itu komanya ya nggak ada koma nggak apa-apa karena 220. Sekarang kita ganti DC, guys. Karena kita ngukur DC. Ringnya kita taruh tengah aja supaya tahu perbedaannya yang signifikan. Nah, itu kelihatan, guys ya. Oke, ya, jelaskan. Nah, itu DC ya. Berapa tegangannya kita gini, guys. Nah, ini kan trafo ya, trafo hidrogen trafo. Outputnya lah selektor itu menyelektor input trafo, guys ya. Input trafo menyelektor lilitan, guys ya. Jadinya inputnya 220 melalui commonnya itu dapat 220. Kalau kita ngerti relay, common itu intinya, common itu input biasanya. Lah outputnya itu ya relay itu ada NO ada NC, guys ya. Kalau orang teknik ngerti lah common. Nah, commonnya itu di selektor itu dikasih 220 comnya istilahnya, dan outputnya itu baru ke lilitan, guys. Paham ya? Jadi lilitan itu nanti dapat tegangan 220, guys. Semuanya dapat tegangan 20. Tapi karena beda lilitan itu macam-macam. Kalau lilitannya sedikit ya outputnya sekian, kalau lilitannya tambah lagi outputnya sekian, lilitannya tambah lagi outputnya sekian, guys ya. Nah, dan input ini mempengaruhi output, guys ya. Itu tukang trafo ngerti lah, guys ya. Oke. Nah, itu di sana ada dioda, nggak kelihatan, guys ya. Kalau mbak zoom di sana ada dioda itu. Kalau hidrogen ini dioda itu minusnya itu dapat body, guys. Ngerti? Dioda itu langsung disambung body. Emang berbahaya apa enggak? Karena itu tegangan kecil, tegangan DC kecil, guys ya. Kalau tegangan besar ya berbahaya. Karena tegangan kecil, guys, tidak berbahaya. Minusnya dapat karena minus, guys ya. Kalau minus itu kita megang enggak apa-apa. Kecuali kalau plus kalau kita taruh ground ya bahaya. Kalau kita basah megang ya setrum. Karena minus, karena tubuh kita juga terhubung sama tanah juga minus, akhirnya nggak setrum, guys. Nah, gitu, guys ya. Nah, ini dioda di sana itu kan, ini kan trafo input, oke ya. Nah, sedangkan outputnya itu ke dioda. Dioda itu ditanam di minus. Nah, jadi gini uniknya, ini tidak ada dari dioda kabel ke tabung, tidak ada, guys. Tapi langsung ke body semua. Jadi semua ini yang terhubung di ini dapat minus. Lah tabungnya ini di body, berarti sudah otomatis gabung minus, guys ya. Nah, pertanyaannya jika kropos ya itu, guys, jika kropos tahunya apakah pengatannya bagus? Nah, ya semoga aja bagus, guys. Kalau tidak bagus ya wajib diganti platnya, ini wajib diganti plat tabung maupun plat plat cover ataupun plat tabung. Nanti kita cari dia lancar enggak tegangannya. Konduktor ini kan sebagai konduktor, guys ya, mengantarkan listrik. Kalau ini kan kalau silikon, kalau apa itu isolator ya, menghambat ya. Ini konduktor, guys ya. Itu balik lagi ke pelajaran SMA, guys. SMK. Tapi SMA juga ada ya. Oke, guys. Ini input, guys ya. Ini input, ini dapat kita ukur inputnya, ini cara menganalisa inputnya, kita taruh di cover karena dia dioda itu negatifnya langsung diabung ke cover, guys ya. Terus kita sekarang ukur bagian positifnya banyak. Positifnya tuh kalau positif jangan main-main, guys. Kalau positif sama pabrik bener-bener taruh di plat paling atas. Karena apa? Biar nggak terhubung sama yang lain. Dan plat sama bawah, yang bawah itu plat bawah itu negatif, plat atas positif. Loh, apakah tidak bisa short, Pak? Ya tidak bisa karena tengahnya dikasih isolator. Isolatornya apa? Biasanya itu berupa silikon atau lembaran kayak karpet itu, guys. Tapi yang berupa silikon bening ataupun hitam terserah, dia sebagai isolator dan tidak tembus, guys ya. Nah, ini kan ada murmur. Nah, ini ada isolatornya semua, guys, supaya plus minusnya tidak hubung, guys ya. Supaya plus minusnya tidak hubung atau tidak short. Oke, kalau plus bagian atas, guys, ini, guys ya. Ini bagian plus, guys ya. Ini bagian plus. Oke, sekarang karena ini minus plus, kita lihat, guys, kita analisa. Kan kita ini memperbaiki sesuatu, kita harus menganalisa pokoknya dulu.
Pokoknya itu apa, penggeraknya listrik ya. Nah, selalu itu. Setelah penggeraknya tidak ada, baru kita cari listriknya. Kalau penggeraknya ada, berarti selanjutnya apa yang bikin tidak hidup. Kalau istilahnya penggeraknya listrik, berarti yang digerakkan apa, itu nanti kita analisa. Pokoknya analisa servis apapun, yang pertama adalah kelistrikan atau pihak motorik atau penggeraknya guys ya. Kalau manusia penggeraknya motoriknya adalah darah guys ya, jantung guys ya. Nah, kalau ini listrik guys ya. Oke guys, kalau manusia itu otak itu prosesornya guys ya. Nah, setelah otak itu baru motoriknya, untuk hubung-hubungnya itu bukan kabel tapi darah. Terus kalau untuk perut itu pencernaan itu adalah, itu istilahnya kontrol guys, mainboard. Nah, otaknya itu prosesor. Otak kita itu prosesor, mainboardnya itu pencernaan guys. Dan kabel-kabelnya itu darah guys ya. Dan lain-lainnya itu motorik, seperti tangan, kaki, mata itu ya kayak motor-motor gitu guys. Motor driver, motor stepper itu kalau kita mau bikin robot guys ya. Nah, itu cuma kita kan robot bikinan Allah itu jos pokoknya guys ya. Kabelnya berupa cairan. Kok bahas manusia guys ya. Oke, kembali lagi guys ke topik guys. Kembali lagi ke hidrogen guys. Nah, analisanya pertama kali listrik guys. Nah, tadi saklar off di on kan kita ukur, plus minus kita ukur. Di situ tegangannya 2,4 sekian guys, karena 2 di belakang koma. Wis kita hitung satunya aja guys ya. Ini 2,5 guys ya. Oke. 2,5 guys. Nah, sekarang kita naikkan levelnya guys. 2,5 kan. Di sini kita naikkan level 1. Cedeng, tadi kan bukan level, istilahnya on off. Dari off ke on, sekarang ke level 1. Kita colok lagi probe avometer digital di positifnya. Tadi kan 2,4 2,5 guys. Nah, sekarang turun, berarti saklar on. Berarti sekali on berarti dia bisa jadi tegangan maksimum guys ya. Baru ini level guys ya. Nah, paham guys ya. Jadi di selektor tadi itu on off on. Saat on berarti tegangan maksimum yang dihasilkan. Nah, sedangkan kita pilih selektor 1 itu berarti level 1. Level 1 sama tegangan maksimum berarti lebih rendah level 1 guys ya. Nah, level 1-nya ini berapa? Di sini 2,2 volt DC guys. Nah, inputnya 220 tapi outputnya 2,2 volt DC. Sedangkan tadi 2,5 volt DC. Itu karena tegangan maksimum di output guys ya. Kalau input jelas 220. Nah, dan level 1 sekarang kita ukur 2,2 volt DC. Oke guys. Tapi ampernya besar guys, jangan salah. Meskipun voltnya kecil, ini ampernya bisa sampai 200 ampere guys ya. Oke, sekarang kita lanjut ke level 2 guys. Oke, kita lanjut ke level 2. Ini kita pilih level 2 guys. Cedeng. Nah, kita ukur lagi level 2. Level 2. Loh, tegangannya kok turun guys. Wah, ini ada apa? Apakah semakin levelnya tinggi, apakah tegangannya semakin turun ya? Kita coba aja review ya. Oh, tidak guys. Nah, tadi tegangannya akan turun, tapi tadi Mbah colok di posisi yang berkarat. Jadi penghantarnya tidak bagus guys ya. Ingat, berarti listrik itu kalau yang hantar tidak bagus itu juga mempengaruhi guys. Nyampainya istilahnya itu kalau darah itu darah kotor guys ya. Nah, darah kotor dipengaruhi oleh kayak kakan lemak itu guys ya. Berarti bener guys, kalau kakan lemak berarti listriknya nggak lancar ke seluruh tubuh. Akhirnya ya kolesterol, penyakit kolesterol rematik itu karena darah tidak kotor. Yang membuat sehat itu karena peredaran darah lancar guys ya. Sama ini juga listrik. Nah, jadi yang membuat sehat itu karena aliran listriknya stabil. Tadi 2,2 guys, sekarang 2,3, berarti ada peningkatan ya. Ini juga barusan sempat 2,4 guys ya. Karena 2,3, nah itu enaknya kalau kita pakai 2 di belakang koma, kita bisa tahu perbedaan yang signifikan guys. Tadi kan 2,2, tapi ini 2,37, berarti kan mendekati 4 guys. Berarti ada peningkatan. Enaknya kalau kita pilih di belakang koma, 2 di belakang koma, bisa tahu ada peningkatan atau tidak. Oke, nah ini berarti ada peningkatan 1 level. Oke guys, kita naikkan lagi. Kita naikkan lagi di level 3. Jegleng. Guys, kita ukur lagi. Probe-nya kita ukur lagi.
Wow, naiknya sangat signifikan guys. 2,2, 2,3, sekarang 2,4, bahkan sampai 2,5, 2,6. Oke guys, 2,5 ini sangat signifikan, ini 2,6. Oke guys, 2,6 guys ya. Di level 3 itu sangat naiknya sangat signifikan, 2,6, berarti 2,2, 2,4, 2,6 guys. Level 3. Oke guys, kita naikkan lagi di level berikutnya, ini di level 4. Jegleng, kok gak bunyi guys. Jangan-jangan mati level 4 nya. Kita ukur lagi. Oke, ternyata naiknya dikit. Naiknya dikit guys ya, 2,7. 2,7 guys, naiknya satu level. 2,7. Oke, kita naikkan lagi di level 5. Nah, ini baru guys, jegleng, itu kelihatannya tinggi naiknya. Oke. 2,8 guys, 2,9. Tadi 2,7 naik ke 2,9. Ini di level berapa ini? Level 5. Level 5 adalah 2,9 guys. Tangan saya gerak. 2,9 guys ya. Di level 5 ini 2,9. Level 5 ini output yang dihasilkan trafo 2,9 volt DC. Sekarang kita langsung ke level 6. Oke, level 6 guys ya. Level 6. Berapa outputnya? Kita ukur lagi. 3 volt DC guys. Level 6 3 volt DC, sangat signifikan 3 volt DC. Oke, kita langsung ke level 7. Oke, level 7 kenapa tadi mati sebentar ya? Oke, kita cari tahu guys, berapa di level 7. Oke. Di level 7 ternyata naiknya level 6 tadi 3, level 7 1 guys ya. 1,6, 3,16, 13, 3,1 guys. Oke, berarti ini outputnya keseluruhan ini adalah 3,1 volt DC guys ya. Oke, 3,1 volt DC. Berarti itu macam-macam guys variasinya. Ada yang pakai 3 volt outputnya maksimum, ada yang sampai 5 volt, ada yang sampai 9 volt, maksimum 9 volt guys ya. Karena ampernya besar guys. Kenapa enggak voltasenya tinggi? Mudar guys nanti orangnya guys. Karena DC itu sangat bahaya, lebih berbahaya dari AC kalau ampernya besar. Kalau AC itu bisa lepas guys. Kalau DC sekali megang, kalau ampernya besar, voltanya besar, misalnya voltasenya 50 volt atau 100 volt, DC langsung ceket guys. Tapi kalau AC bisa lepas guys. Tapi kalau DC langsung ceket, itulah bahayanya DC. Makanya voltasenya kecil, ampernya besar tuh tidak bahaya. Tapi kalau voltasenya besar itu bahaya. Amper besar, voltase kecil tidak bahaya guys. Nah, kenapa kok ini dibuat voltasenya kecil? Voltasenya kecil, ampernya besar, biar safety dan juga kebutuhannya kecil guys ya. Oke, kita cek lagi. Oke guys, ternyata cuma di 3,1 guys ya. Naik turun tadi 3,1. Oke, berarti ini udah level maksimum guys ya. Udah habis level maksimum. Oke, berarti 3,1 itu level maksimum. Kita kembalikan lagi. On off. Oke guys. Level maksimum itu 3,1 volt. Berarti ini input, berarti analisa sekarang. Dari analisa barusan yang sudah kita lakukan sama-sama guys ya. Kita lakukan, berarti trafo tidak masalah guys ya. Istilahnya power utama itu tidak masalah. Itu dari input 220, outputnya ini 3,1 volt maksimum, level maksimum, tidak ada masalah untuk di trafo. Berarti kita tahap selanjutnya apa? Tahap selanjutnya itu pengecekan di tabung guys ya. Di tabung ini ada plus minus, kita cek. Tapi sebelum kita bongkar tabung, kita harus kasih cairan dulu guys. Besok kita akan menimbang soda api 150 gram, dikasih cairan 1 liter.
Kita masukkan sini 500 gram dulu, 500 mili sorry, 500 mili dulu, mililiter atau setengah liter lah bahasanya, setengah liter dulu. Setengah liter, tapi 1 liter itu sudah campur, sudah habis guys ya. Kita timbang 150 gram, sudah habis, campur 1 liter air, kita aduk rata. Kita masukkan sini setengah liter dulu, kita ukur pakai lidi, kita tambah pelan-pelan, jangan sampai maksimum ya. Kalau ada levelnya 3/4 dari level itu harusnya kalau ada level, tapi kalau nggak ada kita ukur pakai lidi, jangan pakai. Kenapa nggak boleh maksimum Pak? Karena di dalam tabung itu harus ada space untuk ruang udara. Karena ini kan harus yang dibakarkan uap, berarti bluduk supaya ada ruangan, ada udaranya keluar, nanti bisa dibakar. Karena kalau nggak ada, kalau kepenuhan nanti yang keluar cairannya, ada tekanan, nanti keluar juga cairannya dan tidak maksimum untuk pembakarannya. Nah, sekarang step pertama analisa, trafo tidak masalah. Besok kita step kedua, kita menganalisa bagian tabung. Bagian tabung ini istilahnya ini di sini intinya ya tabung ini guys, yang menghasilkan itu intinya tabung ini. Oke guys, simpel sampai sini ini sebenarnya simpel guys. Oke, itulah cara menganalisa tahap pertama. Kita lanjut besok guys ya, kita analisa tahap kedua. Oke guys, jangan lupa like dan supportnya supaya Mbah semakin semangat untuk berbagi hal-hal yang manfaat. Semoga manfaat guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semongko.